Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari harmoni keberagaman masyarakat Indonesia bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia bagian yang pertama. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia adalah negara multikultural dengan keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan golongan merupakan kekayaan yang tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hidup harmoni adalah hidup rukun di mana dengan sesama saling menguatkan, diikat dengan sikap pengendalian hidup yang saling hormat menghormati, saling bekerja sama, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan kehendaknya kepada sesama anggota masyarakat. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas makna keberagaman sosial dalam Bhinneka Tunggal Ika. Manusia di samping sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Interaksi antara manusia inilah yang menjadi salah satu unsur pembentuk keberagaman sosial. Keberagaman sosial akan melahirkan berbagai macam kedudukan, jabatan, dan status sosial di dalam masyarakat. Keberagaman sosial masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia, agama dan kepercayaan, keberagaman daerah tempat tinggal, dan keberagaman pola interaksi antar sesama anggota masyarakat. Selanjutnya kita bahas makna keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Kuncharaningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Unsur-unsur budaya meliputi bahasa, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, peralatan hidup, teknologi, religi, dan kesenian. Keberagaman budaya pada masyarakat Indonesia terlihat dari adat istiadat dan kebudayaan daerah. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan pada makna keberagaman ekonomi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ekonomi dapat diartikan sebagai semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda dilihat dari profesi, kedudukan, dan jabatan yang dimiliki.
Kondisi ini diperkuat lagi dari tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, jabatan, dan kedudukan seseorang yang menyebabkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Indonesia berbeda. Keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia terlihat dari berbagai macam usaha, profesi atau pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita bahas makna keberagaman gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, gerakan emansipasi wanita yang berkembang dewasa ini menyebabkan munculnya keinginan adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan yang sering disebut dengan persamaan gender. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan pada permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat dari terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Nah, masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab. Yang pertama, faktor ekonomi karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Yang kedua, faktor budaya karena kemajuan teknologi dan masuknya budaya asing. Yang ketiga, faktor biologis karena fasilitas dan pengetahuan kesehatan yang kurang memadai. Dan yang keempat, faktor psikologis karena beban hidup berat yang menimbulkan tekanan. Nah, untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasi dengan membandingkan pendapat Jekluk Hon, di mana terdapat unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, sistem bahasa. Yang kelima, sistem mata pencarian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir, sistem kesenian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan jelaskan masing-masing unsur pada video yang berikutnya. Sampai jumpa lagi pada video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.